Sebuah rumor meresahkan mulai menyebar di sebuah desa terpencil. Kabarnya, siluman berkepala siput menerobos masuk ke rumah sebuah keluarga dan mengubah seluruh tempat itu menjadi lautan darah. Di dunia di mana siluman memakan manusia seperti camilan, hal semacam itu sayangnya bukan hal baru. Yang membuat cerita ini benar-benar gila adalah apa yang terjadi beberapa hari kemudian. Kepala siluman yang terpenggal ditemukan tertancap di gerbang depan keluarga tersebut. Dan orang yang memakukannya di sana bukanlah pejuang legendaris atau pemburu siluman veteran. Dia adalah putra sulung keluarga itu. Satu-satunya yang selamat dari pembantaian tersebut, dan jagoan kecil kita ini baru berusia 10 tahun. Karena tidak ada anak normal yang mampu berburu siluman sendirian, penduduk desa yang ketakutan mengambil kesimpulan yang paling mudah dipercaya. Anak yang menyelamatkan dirinya sendiri itu pasti diam-diam juga seekor monster. Beberapa waktu kemudian, seorang pemburu siluman bernama Mongrion tiba setelah menerima permintaan penduduk desa. Hal pertama yang menyambutnya adalah kepala siluman busuk yang masih tergantung di depan rumah yang hancur itu. Penduduk desa memohon dengan putus asa kepadanya untuk membasmi makhluk yang bersembunyi di dalam, mengklaim bahwa sesosok siluman pasti memakai kulit bocah berusia 10 tahun itu. Dalam pikiran mereka, puluhan anak-anak sekalipun tidak akan bisa membunuh siluman sungguhan, dan dekorasi gerbang depan yang brutal itu adalah semua bukti yang mereka butuhkan. Mongrion mengakui bahwa pajangan itu sangat kejam. Dia hampir merasa kasihan pada monster yang mati itu. Meski begitu, tidak seperti penduduk desa, dia benar-benar meluangkan waktu untuk menyelidiki. Di dalam properti itu, dia menemukan sosok yang dianggap monster sedang duduk di samping beberapa kuburan batu seadanya. Pakaiannya bersimbah darah kering, tubuhnya kotor, dan matanya yang hitam pekat tampak benar-benar kosong. Namun Mongrion segera menyadari bahwa kotoran itu berasal dari menggali kuburan keluarganya sendiri. Anak itu juga sudah berhari-hari tidak makan atau minum dengan layak. Jadi, alih-alih mengayunkan senjata ke lehernya, dia meletakkan semangkuk bubur hangat di depannya dan menyuruhnya makan. Bocah itu jelas merasa kebingungan. Dia tahu penduduk desa menyewanya untuk membunuhnya, jadi mendapat makan siang alih-alih eksekusi jelas tidak ada dalam dugaannya. Meski begitu, dia sudah mengerti mengapa mereka membencinya. Bahkan sebelum pembantaian itu, matanya yang aneh dan kosong membuat semua orang tidak nyaman. Setelah dia membunuh sesuatu yang mereka yakini tak terkalahkan, penduduk desa akhirnya mendapatkan alasan yang mereka butuhkan untuk membuangnya. Mongrion mengamati mata yang dianggap mengerikan itu dan memutuskan bahwa itu sama sekali tidak cukup untuk menjadikannya monster. Karena semua orang bersikeras bahwa bocah kecil ini membunuh pelajar wadu, dia duduk di sebelahnya dan menanyakan cerita lengkapnya. Ingatannya langsung menariknya kembali ke malam yang mengerikan itu. Bersembunyi di dalam lemari, dia melihat melalui celah sempit saat makhluk berkepala siput itu melahap keluarganya dan menyemburkan darah ke seluruh lantai. Saat itu dia tidak punya kekuatan untuk melawannya. Namun setelah siluman itu pergi, anak yang ketakutan itu melakukan sesuatu yang tidak akan pernah disangka oleh orang dewasa waras manapun. Dia mengikutinya pulang. Bocah itu menjual semua harta keluarganya yang tersisa dan menghabiskan uangnya untuk mengumpulkan informasi. Dia mengetahui bahwa makhluk itu disebut pelajar wadu dan bahwa pemburu siluman biasanya melawannya menggunakan tombak bambu yang diisi garam. Bahkan dengan senjata yang tepat, membunuhnya adalah hal yang sulit bagi orang dewasa terlatih, tetapi bocah 10 tahun ini tetap nekat masuk ke sarangnya sendirian. Saat makhluk itu menerjang, dia menancapkan tombak berisi garam itu lurus menembus kepalanya dan menghabisinya di tempat. Mongrion lalu bertanya mengapa dia bertindak sejauh itu dengan memenggal kepalanya dan memakukannya di gerbang. Bocah itu dengan tenang menjelaskan bahwa siluman itu memakan kepala keluarganya, jadi dia hanya membalas perbuatannya. Ternyata itu sangat adil. Seluruh cerita ini terdengar konyol, tapi Mongrion tidak bisa menemukan satu pun kebohongan di matanya. Yang paling membuatnya terkesan adalah paket mengerikan yang tersembunyi di dalam diri anak ini. Dia melihat keluarganya mati, mengejar musuh yang jauh lebih kuat darinya, mengeliti kelemahannya, dan kemudian mengubah pengetahuan itu menjadi rencana balas dendam yang sempurna. Bagi Mongrion, ancaman kecil ini seolah-olah memang diciptakan untuk berburu siluman. Sayangnya, bocah itu percaya bahwa ceritanya sudah berakhir. Dengan dendamnya yang tuntas dan tidak ada keluarga yang tersisa, dia mengklaim tidak ada lagi yang mengikatnya pada dunia ini. Yang dia inginkan hanyalah mati dengan tenang di samping kuburan mereka. Mongrion merespons ucapan menyedihkan itu dengan sentilan tajam di dahinya, lalu menyadari bahwa dia bahkan belum menanyakan namanya. Bocah itu memperkenalkan dirinya sebagai Yise, nama yang bisa berarti dunia yang berubah. Dia menyebutnya nama yang bagus sebelum mematahkan logika anak itu. Apakah memenggal kepala satu siluman benar-benar menebus semua yang telah dirampas dari hidupnya? Yise bersikeras bahwa itu benar, tetapi Mongrion bertanya-tanya apakah dia benar-benar mempercayainya atau sekedar memaksa dirinya menerima satu kematian sudah cukup. Makhluk itu merenggut keluarganya, rumahnya, dan bahkan keinginannya untuk terus hidup. Satu kepala jelek di gerbang sepertinya merupakan nilai tukar yang sangat buruk. Dia tidak menjawab pertanyaan itu untuknya. Sebaliknya, dia berdiri, menyatakan bahwa anak itu adalah manusia dan membatalkan permintaan penduduk desa. Sebelum pergi, Mongrion menyuruh Yise untuk hidup dengan baik, meninggalkannya dengan satu makanan hangat dan sebuah pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Kembali ke desa, para penduduk sangat marah karena Mongrion tidak membunuh apa yang mereka sebut sebagai monster.
Mereka bahkan menawarkan lebih banyak uang karena tampaknya setiap masalah moral dapat diperbaiki dengan menambah anggaran. Mongrion mempertegas bahwa bayaran tidak pernah menjadi masalah. Tidak peduli seberapa teliti dia memeriksa Yise, dia hanya menemukan seorang anak manusia, bukan siluman yang memakai kulit manusia. Ketika dia bertanya mengapa mereka sangat membencinya, penduduk desa menunjuk matanya yang meresahkan dan mengklaim bahwa mereka selalu tahu dia akan membawa bencana. Alasan mereka membuatnya jijik. Bagi Mongrion, monster sebenarnya adalah orang dewasa yang mengutuk seorang anak yatim piatu hanya karena dia terlihat berbeda dan sulit untuk mereka pahami. Dia juga memperingatkan bahwa kebencian dan dendam menciptakan karma buruk, dan karma buruk memancing siluman sungguhan. Alih-alih mendengarkan profesional yang mereka sewa, seorang pria bersikeras bahwa Yise pasti telah memanggil makhluk yang membunuh keluarganya. Itu akhirnya cukup untuk menghancurkan kesabaran Mongrion. Sebuah tanduk muncul di kepalanya. Matanya menyala merah, dan dia memperingatkan bahwa siapapun yang terus menyiksa anak itu akan berhadapan langsung dengannya. Penduduk desa hampir pingsan di tempat saat menyadari bahwa pemburu siluman mereka juga bukan manusia. Mongrion mengungkapkan bahwa dia adalah seorang dokebi yang bekerja dengan manusia untuk membasmi siluman, meskipun dia tahu orang-orang bodoh seperti mereka hanya akan melihat monster lain. Setelah peringatannya disampaikan, dia secara resmi membatalkan permintaan itu dan pergi. Para pengecut itu terlalu takut untuk menghadapinya, tetapi kebencian mereka terhadap Yise tetap menyala. Mereka memutuskan bahwa jika pemburu siluman tidak mau melindungi desa, mereka sendiri yang akan menangani monster kecil itu. Malam itu, segerombolan massa berbaris menuju rumah Yise yang hancur membawa alat pertanian dan obor. Mereka membakar properti itu dan tertawa tentang bagaimana mereka seharusnya melakukannya lebih awal. Dalam pikiran mereka yang sesat, membakar segalanya akan memastikan Yise tidak akan pernah bisa tinggal di desa itu lagi. Anak itu dengan putus asa mencoba memadamkan api, karena kuburan batu seadanya di samping rumah adalah satu-satunya peninggalan keluarganya yang tersisa. Penduduk desa sama sekali tidak peduli. Mereka terus berteriak menuntut agar semuanya hangus terbakar. Dan tepat seperti yang diperingatkan Mongrion, perilaku buruk mereka membuahkan hasil yang sangat mengerikan. Kebencian yang meluap dari gerombolan itu berkumpul menjadi energi siluman yang pekat. Energi itu memelintir tubuh mereka, mengisi mata mereka dengan cahaya merah, dan menyelimuti mereka dengan api ungu. Orang-orang yang sama, yang menghabiskan sepanjang hari menyebut Yise sebagai monster, akhirnya memanggil monster sungguhan melalui karma buruk mereka sendiri. Tubuh mereka yang kerasukan menyatu di sekitar sesosok pelajar wadu raksasa. Dan siluman itu dengan gembira mengulangi keinginan gerombolan tersebut untuk membakar segalanya. Yis hanya bisa menatap dengan tak percaya. Siluman lain telah muncul di depannya, dan kali ini ia menghancurkan kuburan tempat dia berencana untuk mati. Sebuah ledakan kekuatan siluman membuat bocah kecil itu terpental ke tanah. Saat dia terbaring di antara runtuhan yang terbakar, Yis menyadari bahwa kehilangan keluarganya bukanlah akhir segalanya. Para siluman kini bahkan merampas kesempatan terakhirnya untuk beristirahat di samping mereka. Pertanyaan Mongrion sebelumnya mulai bergema di kepalanya. Apakah membunuh satu makhluk benar-benar menebus kehilangannya? Atau dia hanya sekedar meyakinkan dirinya bahwa itu sudah cukup? Dengan penduduk desa yang telah rusak semakin mendekat, Yise meraih sisa senjatanya yang seadanya dan menyeret tubuhnya yang babak belur untuk berdiri. Dia menyerang meskipun perbedaan kekuatannya jelas sangat konyol. Para siluman memukulnya, mencengkeramnya, dan mencabiknya dari segala arah. Tapi bocah ini rupanya tidak pernah diajari untuk menyerah dan melemparkan kapaknya tepat ke mata monster itu. Bersimbah darah dan dengan tenaga yang hampir habis, Yise akhirnya mengerti apa yang benar-benar dia inginkan. Balas dendamnya baru akan selesai ketika setiap siluman terakhir di dunia ini telah dibasmi habis. Sayangnya, menyadari tujuan hidup tidak lantas memberinya kekuatan secara instan. Siluman-siluman itu mengalahkannya, dan Yise hanya berjarak beberapa detik dari menjadi makanan mereka selanjutnya saat Mongrion tiba-tiba kembali. Dia menebas makhluk-makhluk yang menyerang, menangkap bocah yang tumbang itu, dan mengakui bahwa melihat tubuh sekecil itu melawan siluman sungguh mengesankan. Dibandingkan dengannya, orang-orang dewasa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini benar-benar memalukan. Sembari memeluk Yise dengan aman, dia menjelaskan bahwa kebencian dan karma buruk menghasilkan energi iblis, dan energi iblis menarik para iblis. Itulah tepatnya alasan dia memperingatkan penduduk desa agar berhenti bertingkah seperti sampah masyarakat. Yise tidak pernah memanggil iblis pelajar wadu yang baru ini. Kebencian mereka sendirilah yang memanggilnya. Mongrion lalu menghadapi gerombolan yang telah rusak itu dan dengan dingin menyuruh mereka meminta maaf kepada mendiang keluarga anak ini. Para iblis menyerang bersamaan, tetapi Mongrion memperlakukan seluruh pasukan itu bak pekerjaan yang menjengkelkan. Satu serangan santainya mengoyak makhluk-makhluk kecil dan menghancurkan pelajar wadu raksasa berkeping-keping. Monster itu berusaha keras untuk pulih dan mengeluarkan auman yang cukup keras hingga mengguncang desa yang terbakar itu. Mongrion sama sekali tidak terkesan. Dia mengeluh kalau makhluk itu terlalu berisik dan menghabisinya dengan satu serangan mematikan. Badai kekuatan mencabik-cabik makhluk itu, dan saat kobaran api mulai mereda, setiap iblis dalam gerombolan itu telah dimusnahkan. Yis terbaring tak sadarkan diri di dekatnya, masih menggumamkan janji yang sama di tengah rasa sakitnya. Dia akan membasmi mereka semua.
Mongrion menatap anak laki-laki yang hancur itu, dan memutuskan bahwa dia telah mengambil pilihan yang tepat. Jalan di depannya mungkin saja akan mengubahnya jadi iblis pendendam. Tetapi hari-hari indah masih bisa menyapanya jika dia bertahan hidup cukup lama untuk melihatnya. Dia dengan lembut menggendong Yise dan membawanya pergi dari sisa-sisa reruntuhan terbakar dari satu-satunya rumah yang dia tahu. Sampai dia menjadi cukup kuat untuk membalas dendamnya sendiri, Mongrion akan merawatnya. Beberapa waktu kemudian, Yise terbangun di dalam rumah yang tenang, sementara Mongrion duduk di luar, bermain santai dengan seekor kupu-kupu, seolah malam sebelumnya tidak terjadi kekacauan apapun. Saat matanya terbuka, semua ingatan itu membanjiri pikirannya. Dia ingat pelajar Wadu, penduduk desa yang kerasukan, dan api ungu yang melahap makam yang dia buat untuk keluarganya. Menyadari semua itu bukanlah mimpi buruk, seketika membuat wajahnya pucat pasi. Kemudian Yise menyadari sesuatu yang aneh. Dia sempat terbakar, dipukuli, dan nyaris terkoyak, tapi setiap lukanya telah lenyap tanpa meninggalkan satu bekas pun. Dia berterima kasih pada Mongrion karena telah menyelamatkan dan merawatnya, sembari mengakui bahwa Dokebi adalah ras yang luar biasa. Mongrion justru lebih penasaran kenapa anak itu tetap tenang setelah tahu siapa dia sebenarnya. Yise hanya mengingatkannya bahwa dia pernah bilang dia bukan iblis dan hanya menunjukkan kebaikan padanya. Itu saja sudah cukup baginya. Ketiadaan prasangka dalam dirinya membuat Mongrion terkesan, apalagi anak 10 tahun ini sudah lebih masuk akal daripada gabungan seluruh orang dewasa di desa lamanya. Mongrion memastikan namanya dan bertanya apakah dia ingat tawaran yang dia berikan sebelum anak itu pingsan. Dia ingin Yise mengikutinya, belajar seni membasmi iblis langsung darinya, dan resmi menjadi muridnya. Sampai dia tumbuh dewasa dan cukup kuat untuk bertahan hidup sendiri, Mongrion akan memberinya rumah. Lebih penting lagi, dia berjanji akan memberikan kekuatan yang Yise butuhkan untuk membalaskan dendamnya. Tawaran itu terdengar seperti segala hal yang Yise inginkan, yang justru menjadi alasan kenapa penyintas cilik kita yang curigaan ini tidak langsung menerimanya. Mongrion tertawa, melihat betapa tajam instingnya, dan memperingatkan bahwa mengikutinya bukan berarti dia akan hidup nyaman. Rumah barunya berada di dalam wilayah Dokebi. Dokebi mungkin berbeda dengan iblis, tapi mereka tetap memiliki energi iblis. Jadi tempat apapun yang dipenuhi makhluk seperti mereka, tentu saja berbahaya bagi manusia. Yang lebih buruk, Mongrion menegaskan bahwa ajarannya begitu brutal, sehingga setiap hari akan terasa seperti neraka. Alih-alih membuatnya takut, kata neraka justru menarik perhatian Yise. Dia suka mendengarnya. Lagi pula, latihan yang lembut dan nyaman tak akan bisa membantunya membasmi setiap iblis yang hidup. Dia menerima Mongrion sebagai gurunya dan berjanji akan mengikuti kemanapun dia membimbingnya. Mongrion mengakui dia hanya membuat situasinya terdengar menakutkan karena ingin sedikit menakut-nakutinya. Sialnya, anak ini sudah pernah masuk ke sarang iblis sendirian, jadi ancaman biasa hampir tidak mempan lagi. Karena keputusannya sudah bulat, dia menghidangkan makanan lagi di hadapannya dan menyuruhnya memulihkan diri sebelum mereka pergi. Dia juga memaksanya menghabiskan makanan itu sampai suapan terakhir. Rupanya, ujian masuk untuk memburu iblis dimulai dengan membersihkan meja makan. Yis patuh tanpa mengeluh, dan setelah tubuhnya pulih, keduanya meninggalkan dunia manusia dan memulai perjalanan menuju desa Dokebi. Semakin jauh mereka pergi ke dalam pegunungan, hutan itu terasa semakin mencekam. Pohon-pohon meliuk membentuk rupa yang aneh, udara terasa berat, dan energi iblis memenuhi seluruh area itu. Mongrion menuntun Yis menyusuri jalan yang dilindungi oleh tali suci dan memperingatkannya agar tidak melangkah keluar sedikitpun. Dengan kekuatannya saat ini, meninggalkan rute aman itu akan menjadi perjalanan tanpa jalan kembali. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gerbang raksasa milik tempat yang disebut Kuil Guisu. Sebuah tanda di pintu masuk menyatakan bahwa roh-roh melindungi kuil ini dan manusia dilarang masuk. Yise ragu sejenak, tetapi anehnya dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia bertanya apakah Mongrion bisa dihukum karena membawa manusia ke wilayah Dokebi. Mongrion merasa aneh karena anak ini lebih mengkhawatirkannya daripada gerbang terlarang raksasa di depannya. Mongrion meyakinkannya bahwa tidak ada seorang pun di kuil Guisu yang cukup gila untuk mempertanyakan sang pemimpin. Yise sama sekali tidak tahu apa arti gelar itu, tetapi gerbangnya terbuka sebelum dia sempat bertanya. Di sisi lain terdapat permukiman memukau yang sama sekali tidak terlihat seperti hutan kejam yang baru saja mereka lewati. Kuil Guisu dipenuhi oleh bangunan-bangunan indah, air jernih, pepohonan warna-warni, dan tak terhitung banyaknya Dokebi yang hidup rukun. Yise nyaris tidak percaya dengan pemandangan itu, sementara para penduduk juga tak percaya ada seorang anak manusia yang baru saja berjalan melewati pintu terlarang mereka. Beberapa orang langsung memprotes kedatangannya, namun seluruh kerumunan itu terdiam saat Mongrion angkat bicara. Dia memperkenalkan Yise, mengumumkan bahwa anak itu akan belajar seni membasmi iblis langsung darinya, dan menyatakannya sebagai anggota baru keluarga mereka. Begitu saja, permusuhan semua orang lenyap tak berbekas. Siapapun yang dibawa oleh sang pemimpin akan disambut baik, dan rupanya obrolan berhenti sampai di situ. Yise akhirnya mengerti bahwa Mongrion bukan sekedar pemburu iblis biasa. Dia adalah pemimpin mutlak kuil Guisu, dan satu kalimat darinya sudah cukup untuk membuat seluruh desa mengadopsi manusia yang terlarang.
Setelah penyambutan damai yang mengejutkan itu, Mongrion mengumumkan bahwa sekarang waktunya untuk bagian terpenting dari perburuan iblis. Yis mengharapkan teknik rahasia, ujian yang mematikan, atau paling tidak sebilah pedang. Sebaliknya, dia mendudukannya di depan meja yang dipenuhi makanan dan menyuruh koki untuk membawakan lebih banyak daging. Yis tidak mengerti bagaimana pesta besar yang cukup untuk memberi makan satu pasukan ini ada hubungannya dengan membasmi iblis. Mongrion menunjukkan kelemahan telaknya yang entah bagaimana dia lupakan. Dia masih anak-anak dalam masa pertumbuhan. Anak-anak punya 2 tugas suci, makan dan tidur sebanyak mungkin. Jika dia gagal membangun tubuh yang kuat sekarang, dia akan menyesalinya nanti saat menjadi pemburu sungguhan. Penjelasan itu seketika masuk akal bagi Yis. Dalam benaknya, ini hanyalah tahap pertama untuk membentuk tubuh pembunuh iblis yang sempurna. Jadi anak lelaki kita menyerbu makanan itu dengan tekad yang sama seperti saat melawan pelajar Wadu. Orang yang terus menyajikan gunungan makanan itu adalah seorang dokebi muda yang ceria bernama Gong A. Mongrion menyuruhnya menyiapkan tempat tinggal untuk Yise, dan yang lebih penting lagi, memastikannya menghabiskan semua makanan di meja. Yise akhirnya paham apa yang dimaksud gurunya dengan neraka. Hukuman pertamanya rupanya adalah makan sampai perutnya melayangkan protes keras. Gong A sangat senang bertemu anak yang dibawa pulang oleh pemimpin, dan langsung meraba kepalanya untuk memeriksa apakah manusia benar-benar tidak punya tanduk. Yise memberitahunya bahwa dia berusia 10 tahun, sementara Gong A dengan bangga mengumumkan bahwa usianya 22 tahun, dan karenanya dia jauh lebih dewasa. Dokebi lain langsung merusak momen besarnya dengan menjelaskan bahwa manusia menua sekitar 2 kali lebih cepat daripada ras mereka. Kurang dari lebih dari. Dalam praktiknya, Gong A hanya berjarak sekitar 1 tahun lebih tua dari Yise. Kurang dari lebih dari. Dia menolak membiarkan hitung-hitungan matematika menghancurkan otoritasnya dan dengan bangga menyatakan dirinya sebagai kakak perempuan barunya. Setelah Yise berhasil bertahan dari pesta makan itu, Gong A menuntunnya berkeliling desa sementara dia kesulitan berjalan dengan perutnya yang kepenuhan. Dia meyakinkan anak itu bahwa anak muda mencerna makanan dengan cepat, ucapan yang mudah diucapkan, padahal bukan perutnya yang sedang berjuang mati-matian. Gong A lalu bercerita betapa beruntungnya dia bisa menerima pelatihan pribadi dari sang pemimpin. Semua dokebi muda lainnya pasti akan iri. Saat Yise bertanya apakah Mongrion memang sehebat itu, Gong A terkejut karena anak itu setuju mengikutinya tanpa tahu reputasinya. Dia menjelaskan bahwa Mongrion adalah legenda hidup yang telah memburu iblis selama lebih dari 300 tahun. Dia mungkin lebih kuat daripada gabungan seluruh dokebi dan kuil Guisu. Yise tiba-tiba mendapatkan pemahaman baru tentang guru yang dia pilih. Dokebi mungkin menyerupai manusia, tetapi umur dan kekuatan mereka berada pada skala yang sama sekali berbeda. Meski begitu, Mongrion dan Gong A tidak terasa seperti monster yang selama ini diajarkan kepadanya untuk ditakuti. Gong A dengan antusias membayangkan Yise menjadi pemburu iblis terkenal dan menyuruhnya berjanji untuk tidak melupakan kakak perempuannya ini setelah dia punya nama besar kelak. Melihat senyumnya, Yise menyadari bahwa tidak banyak perbedaan antara penduduk kuil Guisu dan manusia biasa. Malahan, makhluk-makhluk yang konon bukan manusia ini telah memberinya lebih banyak kehangatan dalam 1 hari dibanding apa yang diberikan desa kelahirannya dalam 10 tahun. Perasaan ini sangat asing hingga hampir membuatnya tidak nyaman. Tapi untuk pertama kalinya sejak kehilangan keluarganya, Yise sepertinya telah menemukan tempat di mana orang-orang benar-benar menginginkan kehadirannya. Tentu saja, kedamaian tak akan bertahan selamanya. Tepat saat Yise mulai merasa tenang, sekelompok dokebi muda menghalangi jalan dan menyuruh manusia itu berhenti. Pemimpin mereka sangat marah karena Yise memasuki wilayah terlarang dan entah bagaimana mendapat keistimewaan untuk belajar langsung dari ketua mereka yang sangat sibuk. Berbeda dengan para penghuni ramah di gerbang, mereka datang membawa rasa cemburu yang begitu besar hingga bisa mengguncang seluruh desa. Mereka menyarankan untuk bicara 4 mata dengan si anak baru. Gong A dengan gugup mengenali mereka sebagai Ilcui, Woljang, dan anggota geng Gogol yang memperjelas satu hal. Masalah benar-benar telah tiba. Yise tidak terlihat takut. Tumbuh di antara manusia yang membencinya karena dia berbeda, tatapan mengancam dan senyum kejam jauh lebih tidak asing baginya daripada kebaikan. Bahkan di rumah baru yang aneh ini, bocah kita akhirnya bertemu dengan tipe orang yang dia tahu persis bagaimana cara menghadapinya. Gong A dengan marah menuntut untuk tahu kenapa Ilcui dan teman-temannya menyerang Yise. Ilcui berdalih tidak ada yang menindas siapapun karena latih tanding adalah hal yang sangat wajar di kuil Guisu. Menurutnya, dia hanya menunjukkan kepada manusia itu celah kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Jika Yise tidak bisa bertahan melawan anak seumurannya, maka dia tidak pantas belajar seni pembasmi iblis dan menantang monster sungguhan. Kedengarannya seolah-olah Ilcui sedang berbaik hati padanya. Namun di dalam hati, alasannya sama sekali tidak semulia itu. Mongrion adalah ketua kuil Guisu dan pahlawan yang dikagumi setiap dokebi muda. Namun alih-alih mengajari Ilcui, dia malah membawa pulang manusia misterius dan memilihnya secara pribadi sebagai muridnya. Ilcui tidak bisa memahami apa yang membuat Yise begitu spesial, dan rasa cemburu itu telah mengubah pelajaran berharganya menjadi pukulan yang membabi buta. Bahkan setelah dijatuhkan, Yise dengan perlahan memaksakan dirinya untuk kembali berdiri. Gong A mencoba
mencoba melerai, tetapi bocah kita yang babak belur itu mengejutkan semua orang dengan meminta maaf padanya. Karena dia menghabiskan masa kecilnya dikelilingi oleh orang-orang yang membencinya, dia mengira kelompok itu menyeretnya hanya untuk menindas orang luar. Sekarang setelah Ilcui menjelaskan bahwa ini adalah latihan, Yise mengaku dia salah paham dengan situasinya. Tanggapan itu benar-benar membuat Ilcui lengah. Manusia itu memar, berdarah, dan nyaris tak bisa berdiri, namun dia tidak mengeluh ataupun meminta Gong A untuk menyelamatkannya. Lebih parahnya, dia sama sekali tidak terlihat takut. Ekspresi tenangnya itu membuat Ilcui lebih kesal daripada hinaan apapun. Dia mengumumkan bahwa dia hanya menahan diri karena Ise terlihat sangat rapuh hingga bisa mati hanya dengan satu pukulan serius. Karena manusia itu bertingkah begitu percaya diri, Ilcui memutuskan ini saatnya untuk membuat perbedaan di antara mereka menjadi sangat jelas dan menyakitkan. Apa yang terjadi selanjutnya tidak lagi terlihat seperti latih tanding, melainkan penghancuran yang terencana. Ise tidak bisa menandingi kekuatan, kecepatan, atau pengalaman seorang dokebi, dan setiap serangan mengirimnya langsung tersungkur ke tanah. Namun, perlahan Ilcui menyadari ada yang tidak beres. Setiap kali kepalan tangan mendekati wajah Yise, bocah itu tidak pernah memejamkan matanya. Kebanyakan orang secara naluriah akan tersentak sebelum dipukul, terutama setelah menerima pukulan sebanyak ini. Yise terus mengawasi hingga detik terakhir. Dia tidak hanya sekedar bertahan menerima serangan, dia mempelajari setiap serangannya. Setelah menerima hantaman demi hantaman, dia menyadari bahwa Ilcui mengikuti sebuah pola. Begitu Yise memahami ritmenya, dia memprediksi serangan berikutnya, menghindar dan akhirnya menciptakan celah untuk serangan balik. Tinjunya meleset tipis, membuktikan bahwa Mongrion benar tentang tubuh kecilnya yang membutuhkan lebih banyak makanan dan pertumbuhan. Meski begitu, pukulan yang nyaris kena itu memastikan sesuatu yang penting. Jarak kekuatan di antara mereka mungkin sangat besar, tapi bukan mustahil untuk diperhitungkan. Yise kemudian bertanya apakah nama lengkap Ilcui adalah Gong Ilcui. Begitu dokebi itu membenarkannya, Yise dengan tenang memintanya untuk tidak pernah menahan diri lagi hanya karena lawannya terlihat lemah. Iblis sungguhan tidak akan memberikan belas kasihan semacam itu, jadi latihan yang didasarkan pada rasa kasihan sama sekali tidak berguna. Lalu setelah dibanting di arena latihan, bocah gila ini meminta Ilcui untuk latih tanding lagi dengannya kapan-kapan. Semua orang tercengang. Yise tidak meneratkan satu pukulan telak pun, namun dia memperlakukan kekalahannya seperti sebuah buku yang penuh dengan informasi berguna. Pertemuan aneh itu pun berakhir, dan dia kembali kepada Mongrion dengan kondisi yang sangat mengerikan di hari pertama kehidupan barunya. Gong A sudah melaporkan bahwa Ilcui dan yang lainnya merundungnya, meski Yise terus menyebutnya sebagai latih tanding. Mongrion menatap wajah bengkaknya dan menegaskan bahwa latihan normal biasanya tidak membuat seseorang terlihat seperti baru saja ditabrak gunung. Mongrion menarik Yise mendekat dan menyembuhkannya dengan energi hijau yang sama yang dia gunakan untuk luka bakarnya. Dia menjelaskan bahwa anak-anak berkelahi saat masa pertumbuhan adalah hal yang wajar. Tapi jika yang lain bertindak terlalu jauh, dia harus langsung melapor padanya. Lalu dia menanyakan pertanyaan yang benar-benar dipedulikannya. Apa dia berhasil memukul Ilcui walau hanya sekali? Yise meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena setiap serangannya meleset. Dia juga mengakui bahwa sebagai seseorang yang dirawat oleh kuil Guisu, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang-orang yang melindunginya. Jawaban itu lebih membuat Mongrion kesal daripada luka memarnya. Dia mencengkeram wajahnya, menyebutnya bocah menyebalkan, dan mengingatkan bagaimana dia memperkenalkannya di gerbang. Dia tidak pernah menyebutnya sebagai tamu, beban, atau proyek amal. Dia menyebutnya sebagai keluarga. Jika Yise benar-benar menerima tempat itu, dia harus berhenti bersikap seolah semua orang berbaik hati hanya karena mengizinkannya tinggal. Setelah Yise berjanji untuk mengingatnya, Mongrion meluruskan kesalahpahaman yang lain. Ilcui tak tersentuh bukan hanya karena Yise lemah atau karena yang lain takut menyinggung sang ketua. Di tengah pertarungan serius mereka, Yise benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Ilcui sudah memiliki kemampuan bela diri yang cukup untuk berlatih tanding dengan dokebi dewasa. Yise secara alami menganggap itu berarti anak tersebut bisa berburu iblis, namun Mongrion mengatakan dia hampir pasti akan mati jika mencobanya. Logikanya terdengar terbalik. Yise membunuh iblis pelajar wadu tingkat rendah meskipun dia lebih lemah dari Ilcui. Sementara itu, Ilcui bisa menghajar Yise seharian, tapi akan tetap tak berdaya menghadapi iblis berbahaya. Mongrion menggunakan kontradiksi itu untuk mengajarinya dasar-dasar dari seni pembasmi iblis. Seorang pemburu iblis sejati membutuhkan dua hal, pengetahuan dan kemampuan bela diri. Yise mengalahkan pelajar wadu karena dia tahu kelemahannya adalah garam dan membangun seluruh rencananya berdasarkan fakta itu. Ilcui punya banyak kekuatan, tapi tanpa memahami musuhnya, iblis kuat bisa membunuhnya sebelum kekuatan itu ada gunanya. Yise memiliki masalah yang sebaliknya. Pikirannya bisa mengidentifikasi kelemahan dan menyusun rencana, tetapi tubuhnya terlalu kecil dan belum berkembang untuk melaksanakannya dengan baik. Tanpa keberuntungan yang luar biasa, dia akan mati sebelum mencapai bagian penting dari strategi itu. Pengetahuan menciptakan peluang untuk menang. Kemampuan bela diri memungkinkan sang pemburu untuk meraihnya. Hanya mereka yang mengembangkan keduanya yang memenuhi syarat untuk terus mempelajari seni pembasmi iblis.
Setelah pelajaran itu meresap, Mongrion memberikan tugas resmi pertama kepada Yise. Seminggu kemudian, Gong A menemukannya terkubur di balik tumpukan buku yang tak masuk akal. Sejak menerima instruksi Mongrion, Yise hampir tidak melakukan apapun selain membaca dan berlatih. Gong A bertanya apakah dia bosan dan menawarkan diri untuk bermain bersamanya sebagai kakak perempuannya. Yise menolak dengan sopan, karena waktu dalam sehari saja sudah terasa tidak cukup baginya. Mongrion tak akan membiarkannya berlatih pembasmian iblis sampai dia menyelesaikan kedua tugas tersebut. Agar pengetahuannya diakui, dia harus membaca setiap buku di seluruh perpustakaan. Gong A menatap rak-rak yang tak berujung dan memutuskan bahwa dia lebih baik menggigit lidahnya sendiri daripada mencoba siksaan semacam itu. Yise di sisi lain sebenarnya suka membaca. Tugas itu sulit karena perpustakaannya sangat besar, bukan karena dia membenci pekerjaannya. Jadi sementara Gong A mempertanyakan kewarasannya, sikutu buku kecil kita dengan tenang terus menyerap setiap keping informasi yang dikumpulkan kuil Guisu tentang iblis. Namun, buku-buku itu tidak dapat menjelaskan mengapa Yise terus kembali dengan memar-memar baru. Dia mengungkapkan bahwa tugas keduanya adalah agar kemampuan bela dirinya diakui dengan memenangkan sebuah pertandingan latih tanding. Tentu saja, Mongrion memilih lawan yang paling masuk akal, yaitu Dokebi yang baru saja menjadikannya sebagai samsak tinju. Sejak menerima tugas itu, Yise menantang Ilchui setiap hari. Ilchui kebingungan dan semakin murka. Dia mengeluh tidak bisa membunuh manusia itu dan tidak pernah setuju menjadi samsak latihan pribadinya. Yise dengan polosnya mengingatkan bahwa pembunuhan memang tidak seharusnya terjadi selama latihan tanding. Bahkan Gong Anuna bertanya-tanya apakah Mongrion serius. Seorang manusia mengalahkan Dokebi melalui pertarungan fisik terdengar mustahil, apalagi Ilchui sudah bisa melawan orang dewasa. Yise menolak menggunakan kemustahilan sebagai alasan. Latihan tanding ada untuk mempersiapkan seseorang menghadapi pertarungan sungguhan, dan siluman tidak akan dengan sopan membiarkannya pergi hanya karena dia merasa belum siap. Ilchui memperingatkan manusia itu agar tidak mengira pengendalian diri sebagai kelemahan dan mengancam akan mematahkan setiap tulang di tubuhnya. Gong A langsung berdiri di antara mereka dan menyuruhnya berhenti menakut-nakuti Yise, membuat Ilchui semakin cemburu. Dari sudut pandangnya, penyusup manusia ini sekarang bersembunyi di balik gadis yang perhatiannya dulu hanya untuk kelompok mereka. Namun Yise melangkah melewati Gong Anuna dan berjanji tidak akan menyalahkan Ilchui bahkan jika tulangnya patah. Lalu dia meminta pertandingan lagi. Pada titik ini, Ilchui mencapai satu-satunya kesimpulan logis yang ada. Manusia ini benar-benar gila. Tidak peduli berapa kali Yise dipukul jatuh, dia kembali keesokan harinya dengan sapaan dan permintaan latihan tanding yang sama. Hari demi hari, Ilchui mengalahkannya. Yise mengabaikan setiap peringatan, menyerap setiap pelajaran menyakitkan, dan terus kembali tanpa mendaratkan satu pukulan pun. Ilchui meyakinkan dirinya bahwa manusia itu tidak punya bakat dan seharusnya sudah menyerah sejak lama. Manusia biasa tidak bisa mengalahkan Dokebi, jadi semua usaha ini pasti sia-sia. Namun tatapan mata Yise terus mengganggunya. Bahkan saat kalah, tatapan itu sepertinya tidak pernah hanya tertuju pada lawan di depannya. Tatapan itu menembus Ilchui, seolah Yise sudah bisa melihat kemenangan di masa depan yang tak seorang pun percaya bisa terjadi. Perasaan itu merayap di bawah kulit Ilchui dan mendorongnya untuk berlatih lebih keras juga. Dia memukul boneka latihan dan menolak bersantai, sementara saingannya terus berkembang. Senyum Gong A dan pengakuan Mongrion adalah hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, dan dia tak akan membiarkan orang luar mencuri keduanya. Namun, Ilchui tetap yakin bahwa bakat Yise tidak akan pernah sebanding dengan miliknya. Sebelum pertandingan lainnya, Ilchui bersumpah dalam hati bahwa tinju Yise tak akan pernah menggapainya selama manusia itu hidup. Kemudian musim mulai berganti. 1 tahun penuh berlalu dan kedua anak laki-laki itu saling berhadapan di tempat latihan yang sama, sementara daun-daun musim gugur berguguran di sekitar mereka. Teman-teman mereka menonton dengan ekspresi terpana saat kemustahilan itu akhirnya terjadi. Ilchui terhuyung mundur, memegangi pipinya dan berjuang memahami apa yang baru saja menghantamnya. Di seberang lapangan berdiri Yise yang lebih tua, lebih tinggi, dan tampak lebih kuat dengan satu tinju masih terulur. Kurang dari lebih dari. Selama setahun penuh, dia membaca, melatih tubuhnya, menahan kekalahan, menghafal pola serangan, dan menantang rintangan yang sama setiap hari. Kini, pukulan yang Ilchui sumpah tidak akan pernah menyentuhnya, akhirnya mendarat. Ilchui sangat marah karena manusia yang dulu bisa dikalahkannya tanpa usaha, kini meninju wajahnya. Menolak menerima kenyataan, dia menyerang dan mengancam akan membunuh Yise. Tetapi sisa pertandingan hanya menjadi semakin memalukan. Yise dengan tenang menghindari setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Ilchui berlatih keras selama setahun terakhir, jadi dia tidak bisa mengerti bagaimana Yise bisa meningkat sebanyak ini dalam waktu yang sama. Perbedaannya adalah Yise tidak lagi bergerak karena insting yang putus asa. Setelah setahun belajar, melakukan pengkondisian, dan melawan lawan yang sama setiap hari, dia akhirnya memahami pelajaran Mongrion tentang menggabungkan pengetahuan dengan kecakapan bela diri. Sebagian besar siluman memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dari manusia manapun. Sebesar apapun usaha orang biasa berlatih, tubuh pada akhirnya mencapai batas yang tidak bisa dilampaui hanya dengan usaha murni.
Jika perburuan siluman tidak lebih dari sekedar adu kekuatan, umat manusia akan selamanya menjadi santapan. Pengetahuanlah yang menciptakan jalan melintasi celah mustahil itu. Dengan mempelajari kebiasaan lawan, mengidentifikasi titik vital, dan memilih setiap gerakan dengan hati-hati, pemburu yang lebih lemah bisa membangun jalan menuju kemenangan. Yisi membuktikan gagasan itu saat melawan Ilchui. Setelah kalah darinya berulang kali, dia telah hafal setiap pola serangan dan kebiasaan kecilnya. Dia menghindari serangan yang sama yang dulu selalu mengenai dirinya, dan hanya membidik celah yang benar-benar penting. Tentu saja pengetahuan semata tidak bisa meninju wajah seseorang. Seorang pemburu mungkin memahami setiap kelemahan, tetapi informasi itu tidak berguna jika tubuhnya tidak bisa bergerak cukup cepat atau mencapai target. Disitulah letak peran kecakapan bela diri. Yis menghabiskan waktu setahun untuk memperkuat tubuh rapuh yang menyebabkan serangan balik pertamanya gagal. Dia mengulangi pelajaran yang sama sampai pengamatan, penilaian, dan pergerakannya menjadi naluriah. Ketika pikirannya memberitahu kemana harus menyerang, tubuhnya kini bisa memberikan jawaban tanpa ragu. Hanya dengan mengembangkan kedua kemampuan itu, manusia bisa berburu siluman secara realistis. Yisi membuktikan bahwa dia melampaui batas pertama itu dengan benar-benar memojokkan Ilchui. Gong Ah hampir tidak percaya dia mengalahkan Dokebi itu hanya dalam 1 tahun, terutama karena perbedaannya sangat jauh. Ilchui mengakhiri pertandingan dengan telentang di tanah, sementara Yisi tetap berdiri di atasnya. Setelah itu, Gong Ah mengikuti Yisi melintasi kuil Guisu sambil menjelaskan dengan suara keras betapa menakjubkannya dia sekarang. Yisi dengan datar menimpali bahwa Nunalah yang menakjubkan karena bisa terus bicara tanpa henti. Jalan santai mereka berakhir ketika mereka melihat Mongrion bersiap pergi dengan sekelompok besar Dokebi bersenjata. Yisi bertanya kemana mereka akan pergi, dan Mongrion menyadari dia belum pernah menjelaskan salah satu tugasnya sebagai pemimpin. Untuk melindungi aliansi kuil Guisu dengan dunia manusia, dia memimpin perburuan siluman rutin setiap tahun. Dengan membantu manusia yang menderita akibat serangan siluman, Dokebi membuktikan ras mereka bisa dipercaya. Yise akhirnya mengerti kenapa Mongrion tiba di desanya pada malam insiden siluman pelajar Wadu. Menyelamatkannya bukanlah bagian dari perjalanan tanpa tujuan. Dia menemukannya selama misi pemusnahan tahun sebelumnya. Sebelum pergi, Mongrion bertanya apakah Yise telah membuat kemajuan pada tugas-tugasnya. Yang mengejutkan semua orang, Ilchui tiba-tiba merangkulnya dan melaporkan hasilnya sendiri. Dia mengakui Yise mengalahkannya dalam latihan tanding, menyebut manusia itu mengesankan, dan berjanji akan berlatih lebih keras agar bisa menang lain kali. Yise hampir lebih terkejut dengan sikap bersahabat itu daripada kemenangannya sendiri. Ilchui bahkan menggunakan namanya daripada memanggilnya manusia, membuat kasih sayang yang tiba-tiba itu terasa sangat mencurigakan. Namun Mongrion sangat senang. Dia khawatir kedua anak laki-laki itu tidak akan pernah akur, dan dia memuji Ilchui karena sudah cukup dewasa untuk mengakui adik laki-lakinya. Ilchui menerima pujian itu dengan senyum bangga, sementara Gong Ah menyadari bahwa mendapatkan rasa hormat dari saingannya mungkin adalah hadiah sebenarnya di balik tugas Mongrion. Rekonsiliasi itu juga mengungkapkan bahwa Yisi tidak menghabiskan setahun penuh sendirian dengan buku. Gogol dengan senang mengatakan dia lega. Ilchui akhirnya menyadari betapa baiknya Yisi. Ilchui langsung menuntut untuk tahu kapan mereka berdua menjadi teman, dan Gogol dengan santai mengakui itu terjadi lebih dari setengah tahun yang lalu. Dia hanya berpura-pura mereka tidak dekat setiap kali Ilchui ada, karena hiung mereka itu sepertinya membenci si manusia. Ilchui menuduh Yise entah bagaimana merayu Gogol yang berhati murni, lalu tiba-tiba mengajaknya bermain dengan kelompok mereka. Gong Ah langsung menawarkan diri untuk ikut, tetapi Ilchui mengumumkan bahwa hari itu adalah untuk saudara laki-laki, dan anak perempuan dilarang ikut. Ketika dia bertanya siapa yang membuat aturan bodoh seperti itu, Ilchui dengan bangga mengungkapkan bahwa dialah yang membuatnya, karena dia ingin. Gong Ah menjawab omong kosong itu dengan pukulan lurus, tetapi di balik kelucuan itu, satu pemikiran diam-diam menyentuh hati Yisi. Ilchui baru saja memanggilnya saudara. Sayangnya, versi bermain menurut Ilchui rupanya adalah sebuah pelanggaran aturan. Malam itu, saat Mongrion dan pemburu dewasa sedang pergi, dia memimpin Yisi dan yang lainnya masuk ke ruang penyimpanan senjata kuil Guisu. Yisi dengan gugup bertanya apakah anak-anak memang diizinkan masuk, tetapi Ilchui dengan santai mengabaikan pertanyaan itu dan menyuruhnya memilih senjata. Dia juga kembali memanggil Yisi dengan sebutan manusia, membuktikan bahwa satu terobosan emosional tidak bisa menyembuhkan kebiasaan selama setahun dalam semalam. Begitu semua orang bersenjata, Ilchui mengungkapkan permainan sebenarnya. Mereka akan meninggalkan kuil Guisu dan menyelesaikan persaingan mereka melalui perburuan siluman. Siapapun yang lebih dulu membunuh siluman adalah pemenangnya. Yisi segera mengingatkannya bahwa Mongrion secara tegas melarang mereka meninggalkan kuil sebelum dewasa. Ilchui berargumen bahwa mereka tidak memasuki hutan tanpa target. Sebelumnya, orang dewasa yang kembali dari patroli melaporkan mendengar tangisan bayi yang baru lahir di dekat sana. Dia berasumsi suara itu berasal dari hantu anak kecil, siluman bodoh yang terkadang berkeliaran di dekat kuil Guisu. Makhluk itu pasti cukup lemah untuk dihadapi sekelompok Dokebi muda terlatih. Yisi menolak mengidentifikasi monster hanya dari satu suara. Bacaannya mengajarkannya bahwa ada lebih dari 10 jenis siluman yang bisa meniru tangisan bayi, dan beberapa di antaranya bisa melenyapkan seluruh kelompok ini sebelum sarapan.
Berburu tanpa informasi yang pasti bukanlah suatu keberanian. Itu sama saja dengan menawarkan diri menjadi peringatan di edisi ensiklopedia berikutnya. Ilchui menepis kekhawatiran itu dan menganggap Yisei pamer karena telah membaca beberapa buku. Yisei tetap menolak, menjelaskan bahwa dia tidak bisa melanggar perintah pemimpin terlepas dari apapun identitas makhluk itu. Ilchui langsung memanggilnya pengecut dan menuduhnya bersembunyi di balik Mongrion karena ketakutan. Jika Yisei tidak mau ikut, yang lain akan melakukan perburuan tanpanya. Gogol dan yang lainnya dengan bersemangat mengikuti kakak mereka, meninggalkan Yisei tanpa pilihan yang baik. Dia tak bisa menahan mereka semua secara fisik dan membiarkan anak-anak yang belum berpengalaman itu masuk ke hutan sendirian akan jauh lebih buruk. Pada akhirnya, ia menyusul, bukan karena hinaan kekanak-kanakan Ilchui melukai harga dirinya, melainkan karena seseorang yang berakal sehat harus ada di sana saat rencana konyol ini akhirnya hancur berantakan. Saat mereka bergerak menyusuri hutan yang gelap, para dokebi muda itu menganggap ekspedisi ini layaknya uji nyali yang menyenangkan. Darah pemburu iblis Ilchui mendidih, dan gada berduri raksasa di bahunya membuatnya merasa sanggup menghancurkan ratusan hantu anak-anak. Dia selalu ingin membunuh iblis sebelum beranjak dewasa, dan sangat yakin bahwa ini adalah ujian yang harus dilalui untuk menjadi pemburu sejati. Yang lain dengan penuh semangat sepakat bahwa menyelesaikan misi ini akan menjadikan mereka semua pemburu iblis resmi. Kepercayaan diri mereka terus memuncak, hingga mereka menyadari kapak tangan sederhana di genggaman Yisei. Ilchui mengejek senjata itu, dan mengingatkannya bahwa mereka datang untuk memburu iblis, bukan mencari kayu bakar. Ilchui juga meledek Yisei yang seolah-olah baru pertama kali melihat iblis. Menurutnya, tak ada monster yang mampu menakut-nakuti seorang dokebi yang sudah pernah menyentuh mayat iblis semenjak kecil. Bualan tersebut dengan jelas menunjukkan perbedaan di antara mereka. Ilchui percaya bahwa pengalaman dan kekuatan fisiklah yang membuatnya siap. Yisei mengerti bahwa tak satu pun dari hal itu berarti jika mereka tak tahu apa yang sedang mereka lawan. Dia berhenti berdebat dan diam-diam mengingat kembali semua informasi di kepalanya. Jika makhluk itu benar-benar hantu anak-anak, wujudnya pasti menyerupai anak kecil, dan biasanya hanya mengganggu manusia dengan permintaan-permintaan konyol. Jika memang begitu, kehebatan bela diri Ilchui mungkin sudah lebih dari cukup. Naas bagi anak-anak yang terlalu percaya diri ini, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekedar hantu anak-anak sedang menanti jauh di dalam hutan. Kelompok itu berkeliling untuk beberapa saat tanpa menemukan apapun. Ilchui tak mengerti kemana perginya makhluk itu, karena para anggota patroli jelas-jelas mendengar suara tangisan di area ini. Karena hantu anak-anak itu tak terlihat, Yisei menyarankan agar mereka kembali ke kuil Guisu. Ilchui sontak menganggap saran masuk akal itu sebagai serangan terhadap dirinya. Dia mengira Yisei ingin mundur karena satu kemenangan latih tanding telah membuatnya cukup arogan untuk merendahkan orang lain. Yisei dengan cepat menenangkan si pemarah egois itu dengan menjelaskan bahwa satu kemenangan tidak lantas membuatnya jadi lebih kuat. Saat pertandingan terakhir mereka, Ilchui lengah karena dia tak pernah menyangka Yisei akan berhasil mendaratkan satu serangan pun. Jika dokebi itu bersiap dengan benar, mengalahkannya pasti akan jauh lebih sulit. Pujian itu bekerja dengan sangat ampuh. Yisei menambahkan bahwa setelah berlatih tanding dengan Ilchui selama setahun penuh, ia tahu persis betapa luar biasanya kemampuan fisik serta teknik pukulan dan tendangan anak itu. Pipi Ilchui merona merah dan dengan bangga membenarkan bahwa manusia lemah itu memiliki pandangan yang sangat bagus. Merasa yakin bahwa dirinya telah salah sangka pada Yisei, dia secara resmi menawarkannya posisi dalam persaudaraan angkat kelompok itu. Ekspresi waspada Yisei perlahan meleleh menjadi senyuman hangat yang polos. Dengan gembira dia bertanya, apakah ini berarti Ilchui akan benar-benar menjadi kakak laki-lakinya, dan mengakui bahwa selama ini dia selalu menginginkan seorang kakak. Ketulusan itu membuat Ilchui benar-benar salah tingkah. Beberapa detik lalu, Yisei adalah saingannya yang menyebalkan. Sekarang, manusia itu tiba-tiba tampak seperti adik kecil yang paling menggemaskan di hutan itu, dan otak Ilchui butuh waktu sejenak untuk memproses perubahan tersebut. Momen manis mereka hanya bertahan sekitar 5 detik sebelum tangisan bayi menggema di sela-sela pepohonan. Ilchui langsung melupakan semua peringatan dan menerjang ke arah suara itu, sembari berseru bahwa siapapun yang menangkap hantu anak-anak itu lebih dulu boleh menyimpannya. Dia menyuruh adik bungsu barunya itu untuk tetap di belakang, sementara dia menunjukkan betapa hebatnya sosok seorang kakak. Yisei dan yang lainnya pun mengejarnya. Namun semakin dekat mereka, target mereka semakin tidak terlihat seperti mangsa yang mudah. Ilchui meminta Woljang untuk memastikan apakah hantu anak-anak memang seharusnya terlihat seperti bayi. Secara teknis, makhluk di depan mereka memang memiliki wajah bayi. Masalah kecilnya adalah jumlah wajahnya jauh lebih dari satu. Kepala bayi yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuh raksasanya. Ada yang menangis, tertawa, dan sisanya menatap dengan tatapan hampa. Yisei menyadari bahaya itu lebih dulu dan berteriak menyuruh semuanya untuk lari. Makhluk ini jelas bukan hantu anak-anak. Sebelum kelompok itu sempat melarikan diri, makhluk itu melesatkan banyak kepalanya melalui sulur berdaging yang panjang. Yisei mengangkat perisai bundar yang ia ambil dari gudang dan nyaris tak bisa melindungi dirinya sendiri. Namun yang lain datang hanya membawa rasa percaya diri, bukannya alat pertahanan.
Kepala-kepala buas itu menghantam mereka, menggigit tubuh mereka, dan menghempaskan semuanya ke tanah hutan. Satu kepala mencabik bahu Ilcui sebelum ia sempat mengayunkan gada raksasanya yang konon akan menghancurkan ratusan iblis lemah itu. Dalam sekejap, setiap anak terluka parah, dan petualangan terlarang mereka yang menegangkan seketika berubah menjadi ajang pembantaian. Yise dengan putus asa mencari-cari informasi yang tersimpan di dalam ingatannya. Kuil Guisu mengklasifikasikan iblis ke dalam 9 tingkat bahaya, namun angka-angka itu tidak didasarkan pada seberapa sering pemburu membunuh makhluk-makhluk tersebut. Peringkat itu didasarkan pada seberapa sering pemburu berhasil selamat saat bertemu mereka. Tingkat 9 hingga 7 dianggap sebagai tingkat rendah. Seorang pemburu iblis pemula memiliki sekitar 90% peluang selamat dari makhluk bahaya tingkat 9, 80% dari bahaya tingkat 8, dan 70% dari tingkat 7. Namun, begitu seekor iblis mencapai tingkat 6, ia memasuki kategori kelas menengah, dan tingkat keselamatannya menurun drastis. Seorang pemula yang menghadapi iblis bahaya tingkat 6 hanya memiliki 20% peluang untuk kembali dengan selamat. Makhluk yang menyerang mereka ini adalah monster kelas menengah tingkat 6 yang dikenal sebagai iblis naga meratap. Bahkan pemburu iblis yang resmi diakui pun hanya mampu selamat dari pertemuan ini 2 kali dari 10 percobaan. Yis dan teman-temannya bukanlah pemburu resmi. Mereka hanyalah anak-anak terluka yang menyelinap keluar dari perlindungan kuil Guisu hanya karena Ilcui mendengar suara tangisan bayi. Peluang selamat mereka yang sebenarnya mungkin terlalu menyedihkan untuk sekedar dihitung. Monster buas itu terus maju, sementara Yise kini berhadapan dengan bahaya yang sudah ia peringatkan sejak awal. Suara tangisan itu tidak pernah berasal dari hantu anak-anak. Jika dia tak segera menemukan jawaban terbaik, seluruh kelompok ini akan mati, bahkan sebelum Mongrion menyadari bahwa mereka telah menghilang. Yang lain akhirnya mengerti betapa fatalnya kegagalan rencana Ilcui. Sebuah sulur masih menancap di lengannya yang terluka, dan dia gemetar saat mengakui bahwa iblis sungguhan jauh lebih menjijikan dan mengerikan daripada cerita manapun. Lebih buruk lagi, dia tahu bahwa ini terjadi karena dia terus bersikeras meninggalkan kuil Guisu. Gogol menderita luka paling parah. Salah satu serangan makhluk itu mengoyak perutnya, dan dia kehilangan darah dengan sangat cepat. Tanpa perawatan sesegera mungkin, nyawanya tidak akan tertolong. Kelompok itu sama sekali tak akan mampu mengalahkan iblis naga meratap. Sialnya, berlari sambil membawa teman yang sedang sekarat juga terlihat sangat mustahil. Setelah memperhitungkan setiap kemungkinan, Yise mengumumkan satu-satunya jawaban yang bisa ia temukan. Mereka harus meninggalkan Gogol dan segera lari. Yang lain menatapnya seolah-olah dirinya lah yang telah berubah menjadi monster. Ilcui menuntut penjelasan bagaimana Yise bisa mengatakan hal sekejam itu tentang teman yang pertama kali menyambutnya di sana. Tetapi Yise menolak untuk menenangkan mereka dengan kebohongan. Luka Gogol sangat fatal, dan bahkan jika mereka berhasil menggendongnya, dia akan mati sebelum mencapai kuil Guisu. Yang lebih penting lagi, Yise menyadari bahwa iblis naga meratap itu telah berhenti menyerang. Makhluk tersebut bisa saja menghabisi mereka semua kapanpun dia mau. Jika dia dengan sabar menunggu, berarti makhluk itu menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar santapan cepat. Menurut ensiklopedia iblis naga meratap menganggap mangsa yang dipenuhi dengan emosi negatif terasa jauh lebih lezat. Monster ini sengaja menciptakan sebuah pilihan yang dirancang untuk menghasilkan jumlah keputusasaan maksimal. Anak-anak itu bisa saja meninggalkan teman mereka, membuat Gogol merasa dikhianati, sementara yang selamat akan tenggelam dalam rasa bersalah, atau mereka tetap bersama dan mati dalam kengerian. Pilihan manapun akan memberikan iblis itu luapan emosi yang benar-benar diinginkannya. Yis sangat memahami jebakan mematikan itu, namun pengetahuannya tak secara ajaib menciptakan pilihan ketiga yang bebas dari rasa sakit. Mengorbankan Gogol dan memberikan apa yang diinginkan monster buas itu adalah satu-satunya jalan yang menawarkan kesempatan hidup meski sangat kecil bagi yang lain. Gogol masih cukup sadar untuk memahami perdebatan mereka. Perutnya terasa sangat sakit tak tertahankan, dan dia sangat ketakutan akan kematian. Meskipun begitu, dia memanggil Ilcui sebagai kakaknya, dan menolak membiarkan yang lain terbunuh hanya karena dirinya. Dengan derai air mata di mata mereka, kelompok itu pun bersiap untuk melarikan diri. Mereka meninggalkan Gogol terbaring di tanah, mengucapkan permintaan maaf yang hancur, dan meledakkan sebuah bungkusan peledak yang seketika memenuhi hutan dengan cahaya yang menyilaukan. Kilatan cahaya itu sejenak menyembunyikan pergerakan mereka dari iblis naga meratap, memberikan celah bagi anak-anak yang selamat itu untuk berlari kabur. Ilcui terus berlari meski terluka parah, menangisi Gogol, dan dalam hati bersumpah bahwa dia akan membuat monster itu membayar semuanya. Saat Gogol menyadari bahwa semua orang telah pergi, ia memaksa dirinya untuk menerima pilihan mereka. Ini jauh lebih baik daripada membiarkan teman-temannya mati di sampingnya. Pikiran terakhirnya sama sekali tidak menyimpan kebencian terhadap mereka. Dia hanya ingin Yise melupakan balas dendamnya dan berfokus sepenuhnya untuk bertahan hidup. Kemudian siluman naga ratapan merangkak dari kegelapan di belakangnya. Sulur-sulurnya membelit tubuhnya yang tak berdaya, menariknya ke dalam wajah-wajah raksasa itu dan menelannya ke dalam daging makhluk tersebut. Yang tidak Gogol ketahui adalah Yise sebenarnya tidak pergi jauh. Bocah kita bersembunyi di balik pohon terdekat, gemetar saat dia memaksa dirinya untuk melihat dengan saksama apa yang dilakukan siluman itu pada teman yang mereka korbankan.
Sebuah wajah baru perlahan mendesak keluar dari tubuh siluman naga ratapan itu. Wajah itu memiliki rambut tanduk dan mata ketakutan Gogol, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak sama dengan kepasrahan yang dia tunjukkan beberapa saat lalu. Wajah itu menuduh yang lain kejam, bertanya bagaimana mereka bisa meninggalkannya saat mereka berjanji untuk kabur bersama, dan memperingatkan Hise untuk menunggu karena dia akan segera mengunjunginya. Kembali ke dalam kuil Guisu, Dokebi petarung bergegas menyusuri jalanan membawa obor. Keributan itu membangunkan Gong A yang dengan cepat bertanya pada Chanmo apa yang sedang terjadi. Dia mengetahui bahwa Ilchui, Woljang, Gogol, dan Hise semuanya menghilang, dan tidak ada yang bisa menemukan mereka dimanapun di dalam desa. Dokebi petarung sudah memberitahu Mongrion dan mulai mencari di luar area kuil. Gong A langsung teringat Ilchui yang mengajak Hise bermain sebelum dengan bangga menyatakan bahwa hari itu hanya untuk sesama saudara. Menyadari anak-anak itu pasti telah meninggalkan kuil Guisu malam itu juga, dia menatap ke dalam kegelapan dan diam-diam memohon agar mereka berempat kembali dengan selamat. Sementara itu Hise berlari melintasi hutan sambil merenungkan pilihan yang telah dia buat. Melawan siluman naga ratapan dengan kelompok mereka yang terluka hanya akan berujung pada kehancuran total. Sekalipun Gogol harus dikorbankan, menyelamatkan 3 orang lainnya akan memberi mereka kesempatan untuk membunuh makhluk itu nanti. Hise membandingkan situasi ini dengan malam saat keluarganya terbunuh. Menyerang siluman kuat dengan amarah buta tidak akan menghasilkan apa-apa selain menambah tumpukan mayat dengan tubuhnya sendiri. Pilihan paling berguna adalah tetap mengawasi monster itu, mengamati apa yang dilakukannya pada Gogol, dan mempelajari cukup banyak hal untuk melacak sarangnya demi balas dendam di masa depan. Dari sudut pandang logika yang dingin, Hise mengambil keputusan terbaik yang ada. Sayangnya, logika yang masuk akal tidak membuat rasa bersalah itu menjadi kurang menyakitkan. Hise teringat bagaimana Gogol diam-diam mendekatinya sebelum yang lain. Dokebi muda itu meminta maaf karena berpura-pura tidak berteman dengannya setiap kali ada Ilchui dan berjanji semua orang pada akhirnya akan menyadari bahwa Hise adalah orang yang baik. Gogol menjadi salah satu teman sejati pertamanya di kuil Guisu, namun Hise sengaja meninggalkannya untuk mati. Keputusan itu membuatnya membenci dirinya sendiri. Meski begitu, dia menolak membiarkan rasa bersalah itu menghapus akal sehatnya. Sebaliknya, dia mengarahkan setiap serpihan kebencian itu pada penyebab sebenarnya. Bagi Hise, penderitaan ini ada karena siluman itu ada. Kematian Gogol sama sekali tidak melemahkan sumpahnya untuk membasmi mereka. Hal itu justru membuat sumpahnya semakin kuat. Pikirannya terhenti saat seorang petugas patroli bertubuh raksasa menemukannya di hutan. Dokebi itu memperkenalkan dirinya sebagai Gui Chion, spesialis tempur yang bertanggung jawab untuk membasmi siluman yang muncul di dekat kuil Guisu. Dia langsung memarahi Hise atas kekacauan yang dibuat anak-anak itu dan memperingatkan bahwa Mongrion akan menghukum mereka dengan mengerikan saat dia kembali. Ceramahnya berhenti saat dia bertanya di mana yang lainnya. Hise melaporkan bahwa mereka bertemu siluman naga ratapan, terpisah dari Ilchui dan Woljang saat melarikan diri dan menyaksikan Gogol dimakan. Ketika Guichion bertanya seperti apa rupa monster itu, Hise mendeskripsikan makhluk berbentuk kuda yang diselimuti banyak wajah. Guichion segera bergegas menuju bahaya tersebut dan memerintahkan Hise untuk kembali ke kuil sendirian. Reaksi itu membuatnya curiga bahwa petugas patroli tersebut sebenarnya tidak mengenali nama siluman naga ratapan. Dia memperingatkan Guichion bahwa makhluk itu adalah ancaman tingkat menengah dan menyarankan untuk menunggu bantuan. Guichion mengabaikan kekhawatiran itu dan dengan bangga mengumumkan bahwa dia masuk dalam peringkat 5 besar Dokebi dengan kekuatan fisik yang mengerikan. Dengan kata lain, pria ini mendengar tingkat kelangsungan hidupnya adalah 20% dan memutuskan bahwa otot-ototnya adalah perhitungan matematika yang luar biasa. Hise tetap menolak untuk pergi. Dia mengingat lokasi serangannya dan menemukan Ilchui serta Woljang lebih penting daripada melindungi dirinya sendiri. Guichion dengan enggan mengizinkannya ikut, tetapi memerintahkannya untuk lari saat mereka melihat makhluk itu. Di tempat lain, Ilchui dan Woljang telah mengambil jarak yang cukup jauh dari medan pertempuran pertama. Ilchui berharap mereka berlari cukup jauh untuk lolos dari siluman naga ratapan, namun Woljang tidak bisa menerima bahwa mungkin hanya mereka yang selamat. Gogol hampir pasti telah tiada, dan pikiran itu menghancurkan perasaan kedua bersaudara ini. Ilchui bersikeras mereka bisa saja menyelamatkannya jika semua orang bertahan dan bertarung bersama. Alih-alih menghadapi keputusannya sendiri yang gegabah, dia menyalahkan Hise karena membingungkan mereka dengan peringatan dan meyakinkan kelompok itu untuk lari. Woljang mencoba mengingatkannya bahwa tanpa Hise tidak ada dari mereka yang akan selamat dari serangan pertama. Ilchui menolak untuk mendengarkan. Melarikan diri terasa memalukan baginya, baik sebagai calon pemburu siluman maupun sebagai saudara angkat Gogol. Dalam kesedihannya, mati di samping Gogol kini terasa lebih terhormat daripada hidup setelah meninggalkannya. Kemudian tangisan bayi lainnya terdengar di dekat mereka, dan sesosok hantu anak kecil yang asli muncul. Ini adalah makhluk lemah yang mereka perkirakan dari awal. Ilchui menghancurkannya dengan gada berduri miliknya dan menggunakan kemenangan mudah itu untuk melampiaskan amarahnya. Jika Hise tidak mengaburkan penilaiannya, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin siluman naga ratapan itu bisa dikalahkan dengan sama mudahnya. Satu pukulan telak pada monster level dasar, dan anak ini langsung menulis ulang seluruh kejadian malam itu di kepalanya. Ilchui bersumpah untuk membunuh setiap siluman dan membalaskan dendam Gogol.
Sayangnya, siluman naga ratapan sudah mengikuti jejak emosi negatif itu langsung kepada mereka. Makhluk itu menyerang dari kegelapan sebelum kedua anak itu bereaksi dan hanya menyisakan tubuh Woljang yang tak bernyawa di tanah. Dengan kedua adik angkatnya yang kini tampaknya sudah tiada, Ilcui membuang jauh-jauh sisa kehati-hatiannya. Dia mencengkeram dadanya dan menerjang, bersumpah untuk menghancurkan monster itu atas apa yang telah dilakukannya. Siluman naga ratapan menyambut amarahnya. Sayangnya bagi Ilcui, kenyataan menghantamnya dengan sangat keras. Siluman itu bisa dengan mudah menelannya bulat-bulat. Sebelum monster itu bisa menghabisinya, Guiqion tiba layaknya misil raksasa dan menghempaskannya dengan tendangan yang dahsyat. Dia mengaum bahwa tidak ada siluman yang berhak menyentuh anak dari kuil Guisu. Lalu dia memerintahkan Yise untuk membawa Ilcui dan mundur, sementara seorang profesional menangani pertarungan ini. Yise menangkap Ilcui dan mengakui bahwa dia lega menemukannya masih hidup. Kemudian makhluk itu mengubah strateginya. Wajah Gogol dan Woljang mencuat dari tubuhnya dan menangis ke arah Guiqion, bertanya mengapa paman menyakiti mereka. Mereka memohon padanya untuk berhenti dan bersikeras bahwa mereka masih hidup di dalam monster itu. Guiqion tahu wajah-wajah itu adalah milik siluman. Dia paham bahwa menghancurkan mereka adalah satu-satunya cara untuk membinasakan makhluk itu. Tetapi tiruan tersebut membawa suara, ingatan, dan emosi anak-anak itu. Mereka mengingatkan bahwa dia berjanji untuk mengajari mereka teknik tongkat dan mengaku mereka telah menunggu lama untuk hari itu. Keyakinan Guiqion mulai goyah. Dengan marah, dia menuduh monster itu berpura-pura menjadi anak-anak, namun tangannya berhenti, memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk menghabisinya. Keraguan sesaat itu adalah semua yang dibutuhkan oleh siluman naga ratapan. Inilah cara siluman naga ratapan benar-benar berburu. Setelah memangsa korban yang tak terhitung jumlahnya, ia belajar bahwa setiap makhluk yang memiliki hati berbagi kelemahan yang sama. Emosi yang kuat membuat orang kehilangan pandangan dari tujuan mereka dan mengaburkan akal sehat mereka. Dengan meniru wajah dan ingatan orang mati, siluman itu mengisi targetnya dengan kesedihan, rasa bersalah, amarah, atau harapan palsu. Kekuatan mereka melemah, tekad mereka untuk bertarung runtuh, dan monster itu menelan mereka. Metode ini telah berhasil pada setiap lawan yang pernah ditemuinya, termasuk Dokebi petarung yang menduduki peringkat di antara penduduk terkuat di kuil Guisu. Tetapi kali ini, ada satu anak tidak biasa yang berdiri di antara mangsanya. Yisu merasakan sakitnya kehilangan Gogol dan sangat mengerti mengapa wajah-wajah tiruan itu mengganggu Guiqion. Dia memberi Guiqion satu-satunya fakta yang terpenting saat ini. Wajah-wajah itu adalah milik musuh. Dia memerintahkan orang dewasa itu untuk sadar, karena makhluk yang berdiri di hadapan mereka adalah sesosok siluman. Anak ini sangat dingin.